Assalamualaikum anak-anakku. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi pembelajaran tentang manusia purba di Indonesia dan nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: pertama, siswa dapat mengidentifikasi manusia purba di Indonesia, dan yang kedua, siswa dapat mengetahui nenek moyang bangsa Indonesia. Baiklah, apa saja jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia? Yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan pada tahun 1941 oleh Van Koningswell. Memiliki ciri-ciri: yang pertama yaitu tulang pipi tebal, yang kedua kening menonjol, ketiga tidak memiliki dagu, dan yang keempat yaitu otot-otot kunyahnya sangat kukuh. Baiklah, manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus. Pithecanthropus ini ditemukan oleh Egue de Buyst pada tahun 1891, yaitu berupa rahang, gigi, dan sebagian tulang tengkorak. Pithecanthropus ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Pithecanthropus mojocartensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Kemudian yang terakhir adalah Homo sapiens. Homo sapiens berarti manusia cerdas. Karena apa? Karena mampu membuat peralatan dari batu dan tulang untuk berburu dan meramu. Homo sapiens ini memiliki ciri fisik kehidupan yang berbeda dibandingkan manusia purba jenis lainnya. Setelah kita mempelajari manusia purba di Indonesia, maka kita akan mempelajari nenek moyang bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Sama halnya dengan keragaman, keberadaan nenek moyang bangsa Indonesia pada saat itu tidak seketika ada. Adapun suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia adalah Nias, Dayak, Baduy, Bugis, Madura, Jawa, Sunda, dan Asmat. Banyak teori yang berkembang mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan teori yang berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bangsa Melanesia atau Papua Melanisoid. Bangsa ini dianggap sebagai bangsa pertama yang berimigran ke Pulau Indonesia. Bangsa ini berasal dari Teluk Tonkin. Pendapat ini berdasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pabel dan kapak pendek. Bangsa Melanesia atau Papua Melanisoid ini termasuk rumpun Vedoid Australoid. Mereka memiliki ciri kehidupannya antara lain memiliki ciri kulit gelap. Kemajuan yang dibawanya yaitu membuat api dengan menggesek ranting pohon ataupun batu. Sudah mengenal sistem berladang walaupun masih bersifat nomaden. Keturunan dari bangsa Melanisoid ini masih bisa kita temukan di pedalaman Malaya, penduduk Atea, di pedalaman Filipina, yang mana sebagian besar penduduk Papua dan kepulauan Melanesia. Yang kedua adalah bangsa Proto-Melayu, Melayu tua. Bangsa ini termasuk rumpun ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan yang terletak dekat lembah Sungai Yangtze, Cina Selatan, yang mana diperkirakan datang ke Indonesia pada tahun 2000 sebelum Masehi. Benda-benda hasil kebudayaan bangsa Proto-Melayu ini masih terbuat dari batu, namun pengerjaannya sangat baik, misalnya kapak persegi ataupun kapak lonjong. Ciri-ciri dari bangsa Proto-Melayu ini adalah memiliki kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, dan memiliki bentuk hidung dan mulut sedang. Nah, anak-anakku, yang terakhir adalah bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Detro Melayu melakukan migrasi ke Indonesia pada tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa ini merupakan hasil campuran antara bangsa Potro Melayu dan bangsa Arya. Bangsa ini berasal dari wilayah Indochina bagian utara dan sekitarnya. Mereka telah mengenal logam sebagai perkakas penunjang kehidupan dan alat produksi. Bangsa Detro Melayu memiliki ciri tidak jauh beda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Antara lain memiliki tinggi badan 135 sampai 180 cm, berat badan 30 sampai 75 kg, warna kulit langsat dan coklat hitam, warna rambut coklat dan hitam, serta bentuk rambut lurus dan keriting.
sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah. Tonton terus pelajaran Ibu berikutnya di YouTube SMP 3 Singkawang. Subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.